Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Salam sejahtera Horas bagi Amang dan Inang, bagi Naposo Bulung, remaja, dan seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah sukacita yang dari Tuhan senantiasa menyertai kita, terutama di tahun yang baru ini. Biarlah kita hanya berharap pada pertolongan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Dan firman Tuhan menjadi kekuatan kita, menjadi sumber harapan kita dalam menapaki seluruh kehidupan kita. Dan dengan doa kita menyampaikan kepada Tuhan supaya seluruh jemaat Tuhan, terutama yang pulang kampung kembali ke Bonapasugit, boleh dihantar dengan selamat, tiba di tempat-tempat tujuan mereka tinggal, pekerjaan mereka, sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupannya kembali. Karena itu marilah di pagi ini kita mendengarkan firman Tuhan. Ayat harian kita hari ini Senin 10 Januari 2022 diambil dari Sefanya 3 ayat 9. Janji keselamatan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bau-membau. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam Kristus Yesus Tuhan kita, mungkin perasaan bangsa Israel, mereka boleh beranggapan sikap semena-mena mereka, sikap anggap remeh, keangkuhan dan kesombongan mereka dapat dimaklumi oleh Tuhan karena mereka umatnya. Dan tentu ini merupakan sesuatu yang menafikan dan sesuatu yang mengingkari ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Apabila mereka bercermin pada pengalaman perjanjian Sinai, di mana umat berjanji akan menaati ke-10 perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mereka akan mendapatkan berkat, mendapatkan sukacita yang melimpah apabila mereka tetap setia dengan perintah Tuhan. Namun dalam perjalanan hidup mereka, umat Tuhan kemudian meninggalkan Allah. Mereka hidup angkuh, hidup sombong, hidup menganggap bahwa sebagai umat Tuhan mereka sepertinya dapat dimaklumi dalam hal apapun. Dan inilah yang menyebabkan murka Tuhan. Tuhan mengancam akan melakukan tindakan-tindakan yang akan menghukum mereka. Kecaman yang begitu keras sebentuk amarah Tuhan atas perilaku mereka yang tidak mengikuti perintah Tuhan, atas apa yang mereka lakukan karena ketidaksetiaan mereka. Dan tidak itu saja, bahkan hati Tuhan berbalik kepada bangsa lain. Dia memakai bangsa lain untuk menjadi alamat pemberitaan sukacita keselamatan yang daripadanya. Ini tentu memukul umat Tuhan, memukul bangsa Israel, karena perilaku mereka yang melecehkan, meremehkan, perilaku mereka yang tidak mau setia dan taat kepada Tuhan, menyebabkan hati Tuhan berbalik. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa bangsa lain akan dipakai menjadi alamat
pemberitaan sukacitanya, dan bangsa lain akan memanggil nama Tuhan, menyembah Dia. Bibir mereka akan menyampaikan kabar yang benar, dan mereka akan beribadah dengan bahu-membahu. Tentu ini adalah merupakan sebuah pesan yang sangat penting dalam hidup kita, umat percaya saat ini. Apabila kita bercermin pada apa yang telah kita jalani sepanjang tahun 2021 yang lalu, banyak yang kita lalui, banyak kendala, banyak kekurangan, banyak kelemahan, sesuatu yang membuat kita mungkin kadang tertati-tati, bahkan mungkin kita terpuruk. Tetapi ada kalanya kita juga mengalami kesuksesan, keberhasilan, sesuatu yang membuat kita bahagia, dan itu bercampur menjadi pengalaman kita sepanjang 2021. Kita menyadari bahwa kita sangat memerlukan Tuhan. Pada saat kita mencapai, meraih keberhasilan, kita merasakan bahwa kasih Tuhan begitu dekat, begitu setia dalam hidup kita. Ketika kita meraih segala keberhasilan dalam hidup kita, kita dapat merasakan campur tangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Di tahun 2022 inilah komitmen kita juga. Marilah kita berjalan bersama dengan Tuhan, taat kepada Tuhan, setia kepada Dia. Marilah kita selalu berpaut kepada Tuhan, karena Dialah kekuatan kita, Dialah benteng pertahanan kita. Mari kita tidak lengah dengan ancaman godaan di tengah-tengah dunia ini, terutama karena begitu banyak dampak pandemi yang masih terjadi, masih ada di sekitar kita, sehingga bagi sebagian melemahkan, menyebabkan yang lain mungkin hampir-hampir berputus asa. Karena itu marilah kita menyembah Tuhan, beribadah, kita memanggil nama Tuhan setiap saat dalam hidup kita. Hanya dengan nama Tuhan yang kita andalkan dalam hidup kita, kita dapat melalui tahun 2022 ini dengan sikap optimis, dengan percaya bahwa kita akan dapat menjalaninya, dan kita yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Karena bersama dengan Tuhan, kita akan mendapatkan meraih segala kesuksesan dan keberhasilan. Dengan menyembah Tuhan secara bahu-membahu, kita akan saling menguatkan. Kita akan saling menopang. Kita akan lebih mampu untuk melakukan banyak hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita berjalan sendiri-sendiri, tentu kita tidak akan mencapai hasil yang baik dan hasil yang optimal. Tetapi apabila kita saling beribadah, berdoa, memanggil nama Tuhan bersama-sama, itulah kekuatan yang boleh memberikan hasil yang besar dalam kehidupan kita. Marilah jemaat Tuhan, kesehatian dan kesetia kawanan akan menjadi kekuatan yang dapat menolong kita untuk dapat meraih keberhasilan, kesuksesan dalam hidup berjemaat. Kesehatian dan kesetia kawanan akan memampukan kita menghimpun segala potensi kita menjadi kekuatan yang dapat membawa gereja kita menjadi saluran berkat, menjadi alat Tuhan di tengah-tengah kehidupan bersama. Karena itu marilah jangan berletih dalam membangun kebersamaan, dalam beribadah, memanggil nama Tuhan bersama-sama. Dengan itu kita memperoleh kekuatan, dengan itu kita boleh berjalan, menapaki segala kehidupan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati segala kehidupan kita. Tuhan Yesus yang memberkati kita di sepanjang tahun ini. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Ajar kami untuk tetap setia, dan kami boleh memanggil nama-Mu, menyerukan nama-Mu, beribadah secara bahu-membahu, memberi kekuatan kepada kami dalam membangun hasil yang optimal. Tolong kami supaya kami setia dalam Tuhan, membangun kesetia kawanan dan membangun kesehatan, supaya kami dapat menggapai hasil yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, sertai kami hari ini, dan pimpin kami dalam melakukan segala pekerjaan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.